Oke, kita bertemu lagi pada hari ini masih dalam konten Baber ya. Jadi Baber baca berita. Jadi di sini saya akan membaca berita-berita terbaru yang menarik perhatian saya, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan saya tentunya. Ya kalau ada yang mau menonton silahkan, kalau tidak ada juga nggak apa-apa, silahkan juga ya. Namanya tujuan utama konten ini adalah menambah wawasan saya saja. Jadi saya akan mulai dengan berita yang kemarin ya. Jadi di berita ini ada ketentuan setiap warga negara asing wajib punya asuransi sebesar 100.000 US dollar untuk masuk Republik Indonesia. Ini saya ambil beritanya dari FIFA ya. FIFA salah satu portal berita yang terkenal di Indonesia ya. Kita baca saja. Kementerian Perhubungan menanggapi polemik di sebagian masyarakat yang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk membuka pintu kedatangan internasional meskipun pandemi COVID masih belum berlalu. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan, pemerintah telah menerapkan sejumlah ketentuan prasyarat kondisi kesehatan bagi siapapun orang yang masuk ke pintu kedatangan internasional Indonesia. Dia memastikan salah satu entry barrier atau penghalang masuk dalam arti yang positif tentunya ya. Bagi WNA ke Indonesia harus menunjukkan kepemilikan asuransi. Nilainya juga kalau saya tidak salah, katanya berarti dia pun belum pasti ya, sekitar 100.000 US dollar dalam kata Adita dalam webinar FIFA Talk berjudul pentingnya syarat perjalanan transportasi di masa pandemi, hari Jumat 12 November 2021. Adita menjelaskan jaminan kepemilikan asuransi dengan nilai sebesar itu adalah untuk memastikan bahwa apabila mereka datang ke Indonesia dan teridentifikasi positif COVID-19, maka mereka bisa membiayai pengobatan dan perawatan bagi dirinya sendiri. Oh, jadi mereka datang mau masuk harus menunjukkan asuransi minimal sebesar 100.000 US dollar. Nanti kalau digunakan, kalau mereka terpapar oleh COVID-19 dan uang asuransi bisa mengcovernya ya. Karena katanya di sini tidak ada pengobatan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia untuk wisatawan asing, termasuk proses karantina. Mereka harus bayar sendiri. Karena Adita menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah proses screening yang sangat ketat guna meminimalisir terjadinya virus corona di titik di mana hal tersebut bisa terjadi, yaitu di bandara. Oh ya iyalah ya, bandara itu adalah awal dari tibanya orang asing. Jadi kalau dia membawa bibit corona berarti dimulai dari situlah. Itu pun dengan catatan bahwa bandara yang menerima kedatangan penerbangan internasional hanyalah Bandara Ngurah Rai untuk penerbangan langsung atau direct flight. Jadi kita tetap buka pintu wisatawan asing di tempat orang masuk harus kita screening. Dan tentu ada syarat-syarat yang memang dibuat ketat agar kita juga bisa memastikan orang yang masuk tidak membawa potensi adanya virus COVID-19 varian baru. Saya rasa kita harus tetap bergerak, di mana gas harus bisa kita tekan, tapi tentu ada perangkat rem yang kita terapkan juga. Jadi pada saat ini yang direct flight atau direct langsung itu adalah Bandara Ngurah Rai Bali ya. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu kira-kira kalau di kurs nah kita lihat berapa sih sebenarnya kalau 1.100 US. Nah kita lihat dalam rupiah, 100 US dollar ini kalau dirupiahkan sekitar 1 juta 100 bukan 100 ya, 100.000
Coba ya kita lihat dulu tadi berapa sih ini yang katanya 100.000 ya, 100.000. Nah, kita lihat 100.000. Nah, ini ya, jadi kalau dia harus mempunyai asuransi 100.000 US dollar, jadi sekitar 1.423.300.000 rupiah untuk kondisi kurs hari ini ya. Banyak juga ya harus punya asuransi sebanyak ini ya, tapi itulah peraturan yang dibuat pemerintah ya, nggak apa-apa. Mungkin bagi orang, jadi yang akan bisa berkunjung itu hanyalah orang-orang kaya ya, yang tentunya atau yang memang mau berwisata, atau orang-orang yang dibiayai oleh kantornya atau bisnis ya. Barangkali demikian saja konten baca berita saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.